そうだ。死んだのはどっかの知らねえ海賊じゃない。俺は海賊になって、勝って勝ちまくって、最高の名声を手に入れる。それだけが俺の生きた証になる。エースは俺の兄弟だ。Sebagai seorang kepala staf pasukan revolusioner, kehebatan Sabo dalam bertarung tentu tidak perlu dipertanyakan lagi. Kekuatan yang dimilikinya juga tak lepas dari orang-orang yang berada di dalamnya, seperti Monkey D. Dragon, Bartholomew Kuma, Emperor Ivankov, serta pasukan kuat lainnya. Kegigihan serta ketekunan dalam menjalankan misinya membuat karirnya di dalam organisasi semakin mentereng. Belum lagi julukan Sabo, Sang Kaisar Api, yang diberikan oleh pemerintah dunia, membuat Sabo dan pasukan revolusioner sebagai ancaman serius bagi pemerintah dunia. Lahir pada 20 Maret, Sabo merupakan keturunan bangsawan dari kerajaan Goa. Namun, meskipun lahir sebagai putra seorang bangsawan, Sabo tidak menunjukkan perilaku khas bangsawan dan tidak pernah menganggap dirinya sebagai bagian dari kalangan tersebut. Dia tidak memandang rendah orang-orang yang kurang beruntung dan tidak pernah menyombongkan statusnya. Sikap ini sangat kontras dengan para bangsawan lain di kerajaan Goa, termasuk keluarganya yang lebih mementingkan status sosial dan akan melakukan apa saja untuk mempertahankan atau meningkatkan kedudukan mereka, dan seringkali memandang rendah mereka yang dianggap lebih rendah. Sabo sepenuhnya menolak nilai-nilai ini dan bahkan merasa malu dengan status bangsawannya. Inilah salah satu alasan mengapa dia melarikan diri dari rumah dan memilih tinggal di Grey Terminal. Karena seorang anak baru diakui sebagai bangsawan penuh pada usia 18 tahun. Dan Sabo berencana meninggalkan kerajaan Goa pada usia 17 tahun untuk menghindari gagasan yang sangat ia benci. Sabo kemudian bertemu dan berteman dengan Ace dan Luffy, lalu bersumpah untuk menjadi saudara yang disimbolkan dengan 3 cawan sake. Sabo kemudian berpisah dengan Ace dan Luffy setelah dia tertangkap oleh keluarganya yang merupakan seorang bangsawan dari kerajaan Goa. Tak lama kemudian, Sabo melarikan diri untuk yang kedua kalinya, tepat di mana Tenryubito berkunjung ke kerajaan Goa. Sabo berencana memulai perjalanannya menjadi seorang bajak laut dengan bermodalkan kapal nelayan kecil yang dilengkapi dengan Jolly Roger yang dia buat. Namun perjalanan perdananya sebagai bajak laut gagal karena perahu kecil yang dia gunakan diledakkan oleh seorang dari kaum naga langit. Disinilah awal perjalanan Sabo yang sebenarnya dimulai sebagai tentara revolusi. Sabo yang hampir mati di lautan kemudian diselamatkan oleh Monkey D. Dragon, kemudian membawanya ke markas tentara revolusi. Dan di sanalah Sabo berlatih keras di bawah bimbingan para elit tentara revolusi. Sebagai dampak dari peristiwa yang hampir merenggut nyawanya itu, Sabo kehilangan sebagian besar ingatannya, termasuk memori bersama Ace dan Luffy. Kematian Ace adalah peristiwa besar yang tersebar di seluruh dunia, hingga perang besar Marineford yang melibatkan armada besar dari bajak laut Shirohige, beserta mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Ace melawan angkatan laut. Berita kematian Ace sampai ke Bartigo, tempat pasukan revolusi bersarang. Koran berita tentang kematian Ace mengembalikan ingatan Sabo yang telah lama hilang dan membuatnya sangat terpukul. Setelah kematian Ace di tangan Laksamana Akainu, buah ini muncul kembali dan diperoleh oleh bajak laut Doflamingo. Ini kemudian menjadi hadiah utama bagi siapapun yang menang turnamen di Corrida Calcium di Dressrosa. Setelah peran Lucy yang sebelumnya diperankan oleh Luffy untuk ikut turnamen digantikan oleh Sabo, Sabo kemudian berhasil menghancurkan platform Calcium dan berhasil mendapatkan buah merah-merah Nomi, serta menjadikannya sebagai pengguna buah iblis yang sebelumnya dimiliki oleh Port Guard BS. Nama Sabo kembali menjadi perbincangan setelah kematian Raja Cobra dari Alabasta. Sabo berhasil menyusup ke markas pemerintah dunia, di mana saat itu sedang diadakan pertemuan raja-raja yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Bahkan Sabo berhasil menyusup ke dalam kastil Pangea, tempat di mana terdapat tahta kosong yang legendaris.
Di tempat itulah Sabo melihat sosok Im untuk yang pertama kali. Pertama jadikannya sebagai saksi hidup tentang sosok yang menduduki tahta kosong yang harusnya tidak ada satupun yang boleh mendudukinya. Sabo juga menjadi saksi atas terbunuhnya Raja Kobra oleh para Gorosei. Namun fakta tentang kematian Raja Kobra dirubah menjadi sebuah tuduhan. Pemerintah dunia merubah berita bahwa Sabolah yang membunuh Raja Kobra tersebut. Sabo kemudian berhasil lolos dari para Gorosei di ruangan tersebut. Gorosei yang tidak hanya diam, terus mencari keberadaan Sabo. Hingga akhirnya kapal angkatan laut berhasil menyandap Denden Mushi yang digunakan Sabo untuk berinteraksi dengan pasukan revolusi. Setelah keberadaan Sabo berhasil dilacak, Im tanpa ragu menguji senjata pemusnah yang dia miliki untuk menghancurkan pulau di mana Sabo berada. Pulau itu adalah kerajaan Lurusia. Sabo pun menyaksikan betapa mengerikannya senjata yang digunakan untuk melenyapkan satu pulau hingga tak ada lagi yang tersisa. Sabo kemudian segera berkumpul dengan pasukan revolusi yang markasnya berpindah ke Pulau Kamabaka. Jadi itulah perjalanan Sabo yang diyakini akan menjadi sekutu kuat Luffy untuk menggulingkan pemerintah dunia di masa mendatang. Sabo yang mewarisi tekad es dan membawa ideologi pasukan revolusi tampaknya akan terus terlibat dalam mengungkap kebenaran yang sesungguhnya tentang dunia ini. Dan Sabo akan terus mendukung dan menjadi sekutu dari orang yang sudah dianggap menjadi adiknya. Lalu, apakah Sabo akan hanya berdiam diri setelah mengetahui situasi Luffy saat ini? Apakah Sabo akan segera membantu Luffy melawan Gorosei di Pulau Egghead? Atau dia masih menunggu perintah dari pimpinannya di organisasi revolusioner? Mari kita nikmati saja alur cerita dari One Piece yang saya rasa sudah berada di final saga. Jika nakama suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar nakama selalu update tentang berita One Piece.